Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Diva Melista dengan NIM 200429093. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya akan membahas sedikit materi yang akan saya bahas, yaitu perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu proses device atau perangkat pemrosesan. Perangkat proses merupakan komponen pada komputer berupa perangkat keras yang berfungsi untuk memproses data dan mengolah data yang diberikan oleh perangkat input yang nantinya akan ditampilkan oleh perangkat output. Sehingga data yang sudah diproses oleh perangkat proses akan ditampilkan kepada pengguna komputer. Seluruh perangkat proses tersebut akan bekerja secara bersama dengan dukungan perangkat input-output lainnya. Fungsi perangkat pemrosesan. Fungsi perangkat proses yaitu untuk memproses. Tapi perlu diketahui bahwa perangkat proses tidak hanya komponen prosesor pada CPU, tapi juga komponen komputer lain yang termasuk komponen proses. Fungsi perangkat proses lain prosesor juga sama, yaitu mengolah atau memproses data. Secara umum, ada banyak jenis perangkat proses diantaranya yaitu CPU, motherboard, power supply, memori RAM, FGA, dan sound card. Contoh perangkat pemrosesan. Yang pertama adalah Central Processing Unit atau yang biasa disebut dengan CPU. CPU merupakan otak utama yang berfungsi untuk memproses data dan perintah pada komputer. CPU berada di dalam casing komputer, tepatnya menempel pada perangkat motherboard dengan suplai daya listrik yang diatur oleh power supply. Yang kedua yaitu ada power supply yang biasa disebut dengan PCU. Perangkat proses yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Fungsi power supply tersebut sangat penting dan krusial, karena jika kita menyalakan komputer menggunakan proses dengan arus AC yang tidak stabil, bisa-bisa komponen lainnya yang ada di komputer akan mengalami overdaya dan rusak. Perangkat pemrosesan yang selanjutnya yaitu VGA atau Video Graphic Adapter. Merupakan perangkat proses pada komputer yang berperan dalam mengolah dan memproses grafis. Video Graphic Adapter berperan dengan memproses grafis yang akan ditampilkan pada layar monitor, sehingga jika ingin melihat grafis yang baik pada komputer, maka hal utama yang perlu ditingkatkan yaitu FGA tersebut. Selanjutnya yaitu output atau perangkat keluaran. Perangkat keluaran adalah bagian dari perangkat proses komputer yang memungkinkan sistem komputer untuk mengkomunikasikan informasi kepada pengguna atau sistem lain. Informasi ini bisa dalam bentuk apapun, dan termasuk suara, gambar, dan bahkan pengamatan taktil. Perangkat keluaran biasanya hanya dapat digunakan untuk mengirim data dari komputer. Item yang disebut perangkat input memungkinkan pengguna dan sistem lain untuk mengirim data ke komputer. Perangkat keluaran yaitu monitor. Monitor adalah alat keluaran yang memberikan dan menampilkan informasi atau data atau instruksi yang dihasilkan atau sedang dilakukan oleh komputer. Yang pertama ada monitor LCD yaitu Liquid Crystal Display. Monitor kristal air yang banyak digunakan pada komputer atau laptop notebook. Namun sekarang monitor personal komputer sudah banyak yang menggunakan teknologi LCD. Yang kedua yaitu monitor CRT atau Cathode Ray Tube. Monitor mempunyai tabung yang memproduksi elektron untuk menembak layar sehingga tercipta gambar di layar seperti cara kerja di televisi. Monitor ini memakai port 15 pin dengan 3 baris. Ini contoh dari monitor LCD dan monitor LCD. Yang kedua ada plotter yang berfungsi sama dengan printer. Perbedaannya, plotter digunakan untuk mencetak gambar yang berukuran cukup besar. Yaitu printer, yaitu alat keluaran untuk mencetak teks atau hasil pengolahan komputer ke media kertas. Itu yang selanjutnya ada speaker atau headset, adalah alat keluaran yang menghasilkan output dalam bentuk suara. Yang selanjutnya ada proyektor, fungsinya sama seperti monitor, biasa digunakan untuk presentasi karena gambar yang dikeluarkan dipancarkan melalui cahaya, yang langsung bisa dipancarkan ke dinding sehingga bisa diatur skalanya. Baiklah, sekian untuk materi pada kali ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.